Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 217. Bagian pertama, masa lalu Kauri. Di waktu kuliah, hari Senin tanggal 2, di bulan Februari, di sebuah perguruan tinggi, terlihat wanita cantik, rambutnya agak pirang, membawa tas berwarna kemerahan, yang diletakkan di pinggang. Ia berjalan sendirian, menuju ke tempat kampusnya. Tak berselang lama kemudian, ia pun sampai di dalam. Lalu dilihatnya banyak orang, yang lagi duduk di kursi panjang, di depan kelas masing-masing. Rupanya mereka mahasiswa, yang kuliah di kampus ini. Terlihat satu dan lainnya, nampak saling bicara, bercerita, bercanda, mengobrol di halaman itu. Namun seperti biasa, saat ada wanita, yang jadi primadona, akan lewat di depannya, mereka para cowok itu segera melihatnya, selalu menggodanya, dengan bersiul. Mereka pun juga menyapa, "Pagi non cantik, mau dianterin nggak nih ya? Aku mau dong jalan sama situ. Please deh, jadikan aku pacar gitu." Para cowok itu terlihat saling bercanda, jadi terpanah akan kehadiran wanita yang sedang lewat ini. Di saat yang sama, di situ pula, di ujung kursi, terlihat juga mahasiswi yang duduk bersama, sedang berbincang-bincang, berbicara antar sesama wanita yang tak lain teman satu kelas. Saat melihat yang baru saja ada cewek digoda banyak pria, salah satunya pun lalu berkata, "Dasar para cowok itu, emang mata keranjang semua, cewek biasa kayak gitu, kok dibilang cantik." Sambil bicara itu, terlihat wajahnya seperti suntuk sekali. Teman di sebelahnya pun demikian. Ia juga bilang, "Iya tuh, cewek biasa aja pada menggoda. Kayak nggak pernah melihat wanita aja. Iya kalau itu tempatnya di penjara, itu baru pantas. Karena nggak bisa ngelihat luar. Nah ini di kampus, banyak cewek di sini. Kok selalu saja menggoda? Cewek yang itu, apa mungkin gitu? Dia pakai pemikat ya? Pakai jasa paranormal?" Mendengar hal itu, semuanya pun langsung tertawa. Angelika itu langsung menyahut, "Ala para cowok itu, mungkin sekedar bercanda saja. Cewek itu aja yang ganjeng. Tiap pagi kok selalu lewat jalan ini. Padahal kan banyak jalan yang lain. Emang dia itu syok orangnya." Rupanya di antara mahasiswa yang tadi menggoda wanita itu, ada lelaki yang bernama Aldi, yang semenjak seminggu kemarin telah melakukan pendekatan, saling bicara di media sosial dengan wanita yang bernama Angelika. Lalu terlihat di pagi ini, Aldi itu ikut pula temannya, ikut menggoda wanita yang baru lewat ini. Jadinya Angelika yang melihatnya, sedikit banyak dirinya merasa cemburu, merasa tak suka sekali akan cewek yang dimaksud itu, yang diketahui namanya Kauri, yang disebut primadona yang ada di kampus ini. Semenjak kejadian itu, Angelika pun selalu tak menyukai akan semua yang berhubungan dengan Kauri. Meskipun ia tahu sendiri, Kauri memang wanita cantik, namun dirinya tak mau mengakui. Berjalanlah waktu, beberapa hari terlewati, minggu-minggu pun berganti. Kauri seperti biasa, masih digodain oleh para cowok kampus. Hingga hal itu membuat Angelika dan temannya merasa risih melihatnya. Jadinya kini kerap kali mereka itu membicarakan hal-hal yang tidak baik yang berhubungan dengan Kauri, cewek yang kuliah jurusan akuntansi. Angelika itu sering bicara, menyebut Kauri seorang mahasiswi yang sombong sekali, berlagak pula, suka pamerin harta, bahkan seringkali permainkan perasaannya pria. Usut punya usut, apa yang dikatakan Angelika dan temannya sedikit banyak ada benarnya. Kauri memang di masa kuliah, ia dikenal karena pergaulannya, yang memang sebagian besarnya bergaul dengan anak orang kaya. Terlebih Kauri memang gayanya, penampilannya, ala cewek kebaratan. Karena orang tuanya sendiri memang berkecukupan, Kauri pun dimanja dengan harta. Semenjak kuliah saja, ia punya mobil sendiri. Meskipun demikian, di banyak kelebihannya, Kauri itu belum punya kekasih, belum merasakan punya pacar. Ia hanya sering sekali ngegantung perasaan orang, terutama cowok-cowok yang akan mendekatinya. Hal itu berjalan seperti adanya. Kauri tak sengaja melakukannya, atau memang para pria itu yang mudah terbawa perasaan, hingga banyak orang yang mengenal Kauri sering pula menyebutnya cewek yang suka PHP-in hatinya pria. Meskipun demikian,
Pamornya Kauri tak luntur juga. Malah semakin banyak penggemarnya. Angelika sendiri, yang beberapa pekan, beberapa hari dan minggu, ia yang tak pernah bicara dengan Kauri. Karena memang beda jurusan. Terlebih Angelika itu, sudah tak suka Kauri semenjak semula. Lalu tiba-tiba, di suatu hari, di sebuah jam istirahat, di kantin tempat makan, mereka itu bertemu di ruang yang sama. Kauri dan temannya, nampak menempati meja. Angelika pun demikian. Makan di kantin itu, jadinya yang terlihat, ada kelompok Kauri, ada pula kelompok Angelika. Di saat itulah, terjadi aksiden, yang tadi inginkan. Terlebih lagi, karena memang di antara keduanya, sudah saling mendengar berita kabar, bahwasannya, mereka itu saling bicara tak baik. Hingga Angelika, yang bersama temannya itu bicara, "Hei Put, cowok lu berapa Put? Sudah 5 belum ya Put? Kalau bisa punya 5 Put. Semuanya kaya-kaya, biar entar lu dibilang primadona kelas atas. Jadi terkenal entar namamu. Putri, wanita pujaan hati di sini." Kauri dan temannya pun mendengarnya. Hingga salah satunya berkata, Kauri, coba lu dengar. Apa kata cewek di meja sebelah kita ini? Kayaknya dia nyinggung kamu itu. Kauri pun melihat Angelika, ia masih mendiamkan. Lalu temannya Angelika malah bicara, kalau jadi primadona kelas atas, gak sekalian aja jadi penghibur. Jadi artis gitu, artis karbitan maksudnya, kan bisa terkenal seantero negeri. Hahaha, mereka semua tertawa, terlihat sekali maksudnya. Kauri dan temannya pun panas mendengarnya. Lalu Kauri berdiri, mendatangi mejanya Angelika. Kemudian ia berkata, "Hei cewek, maksud bicaramu itu apa ya? Kok dari tadi terdengar kagak enak? Emangnya siapa yang lu maksud itu? Cewek penghibur primadona, kalau bicara kagak bisa baik ya kalian." Angelika pun berdiri, menjawab omongan Kauri. "Emangnya siapa maksudnya? Apa lu tersinggung? Kenapa bisa? Kalau kagak merasa ya sudah diam saja." Karena jawaban Angelika seperti itu, temannya Kauri pun jadi marah. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka, hingga terdengar beritanya sampai kemana-mana. Sejak saat itulah, perseteruan antar mereka makin panas. Sampai temannya Kauri suka pamerin barang-barang yang mewah ke kelompoknya Angelika. Begitu pula sebaliknya, mereka saling memperlihatkan harta, menonjolkan status sosial, hingga berjalan beberapa lama, berbulan-bulan, bahkan sampai masa kuliah berakhir. Kauri dan Angelika tak pernah berdamai. Angelika pun dalam benaknya, mungkin sampai kini, jika bertemu Kauri lagi, pasti ia masih mengira Kauri itu cewek yang suka pamer-pamer, suka nonjolin harta, berkawan dengan orang kaya. Namun Angelika itu memang tak pernah bertemu Kauri lagi, sudah bertahun lamanya. Terlebih antara mereka belum ada perdamaian. Lalu kini, di esok hari, tak terpikir sebelumnya, Angelika akan terkejut sekali. Di bulan pertama kerjanya, di tahun baru ini, Angelika akan melihat kembali wanita yang jadi musuhnya di masa kuliah dulu, datang ke tempat kerjanya, memeriksa segalanya, dengan jabatan kerjanya yang lebih tinggi darinya. Akankah Kauri nanti kembali lagi ke masa kuliah saat melihat kenangan lama, atau kini dirinya akan dilihat lain oleh Angelika?